Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 9 perilaku organisasi, yaitu tentang nilai, sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denato Munawarah dengan NIM 2004292 dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan Ibu dosen pengampu yaitu Yulia Hanusilina SIP MAP. Selanjutnya yaitu tentang pengertian nilai. Nilai menurut Kuperman adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Sedangkan menurut Frankl, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Selanjutnya, nilai dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi adalah kualitas, kebajikan, dan prinsip yang digunakan kelompok kerja untuk memelihara lingkungan yang damai, menyenangkan, hormat, dan efektif. Dengan cara ini, mereka memahami elemen kunci dalam mengejar suatu tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai yang pertama yaitu etika. Nilai etika mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan keadaban. Yang kedua yaitu moral. Nilai moral mencakup nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, hormat, dan toleransi. Yang ketiga yaitu kinerja. Nilai kinerja mencakup nilai-nilai seperti kemampuan, profesionalisme, inovasi, dan keterampilan. Yang keempat yaitu keberlanjutan. Nilai keberlanjutan mencakup nilai-nilai seperti kesadaran lingkungan, kemandirian, dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu kebijakan. Nilai kebijakan mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan kesetiaan. Yang keenam yaitu hubungan. Nilai hubungan mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, kolaborasi, dan sinergi. Selanjutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan dan perubahan sikap yang pertama yaitu adopsi, yaitu kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap, diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang kedua yaitu diferensiasi, hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, berkembang sejalan dengan berkembangnya inteligensi, pengalaman, dan usia yang kemudian dipandang tersendiri terlepas dari jenisnya. Misalnya, balita yang mulanya takut dengan orang dewasa yang bukan ibunya, maka lama-kelamaan sesuai dengan perkembangannya, si balita dapat membedakan antara bapaknya, bibinya, pamannya, dan kakaknya yang disukai dan dengan orang yang tidak disukainya. Selanjutnya, yaitu integrasi. Pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hal tertentu, sehingga terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Misalnya, orang yang pernah kecopetan di bis kota tidak mau lagi naik bis. Selanjutnya yaitu tentang hubungan nilai sikap dan perilaku individu. Hubungan nilai sikap dan perilaku individu yaitu tentang hubungan antara sikap dan nilai menurut M. Sickney dan Murray 1982. Sikap dan nilai merupakan konstruk hipotetik dan menjadi dorongan, bimbingan internal bagi terwujudnya perilaku seseorang. Perbedaan antara keduanya yaitu nilai lebih bersifat global daripada sikap, menjadi sasaran yang lebih abstrak yang ingin dicapai dan mendasari pandangan hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai mencakup kriteria atau ukuran yang bersifat abstrak dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, Chaiken dan Strangor 1987
menyebut nilai sebagai kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Dengan demikian, nilai mempengaruhi pembentukan dan arah sikap seseorang. Beliau juga melihat sikap sebagai pernyataan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, menurut beliau, nilai dapat mempengaruhi pula perilaku atau perbuatan seseorang dengan mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap konsekuensi daripada perilaku atau perbuatan tersebut. Melalui proses seperti Frankl 1977 melihat nilai sebagai kunci bagi lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Selanjutnya yaitu pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap dapat menentukan cara anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, perilaku mereka di tempat kerja dan juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai yang dianut oleh individu dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Sikap yang diambil oleh individu juga akan memiliki pengaruh terhadap cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu nilai dan sikap yang berbeda dapat memiliki konsekuensi berbeda pada perilaku organisasi. Misalnya, jika nilai-nilai yang dianut oleh individu dalam organisasi adalah nilai yang menimbulkan rasa saling percaya, kejujuran, dan kerjasama, maka perilaku organisasi akan mencerminkan nilai-nilai ini. Di sisi lain, nilai dan sikap yang menghasilkan perilaku yang menguntungkan bagi organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, dan efisiensi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami nilai dan sikap yang dianut oleh anggotanya. Organisasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan anggotanya untuk mengekspresikan nilai-nilai dan sikap mereka dengan cara yang produktif. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa anggota organisasi memiliki akses untuk mendiskusikan dan berkomunikasi nilai-nilai dan sikap mereka dengan cara yang konstruktif. Organisasi juga harus memastikan bahwa nilai dan sikap yang dianut oleh anggotanya berfokus pada kesuksesan organisasi. Lalu pada kesimpulannya yaitu memahami nilai, sikap, dan perilaku individu dalam organisasi dapat membantu meningkatkan organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di mana individu dapat berkembang dan berkembang. Dengan memahami nilai, sikap, dan perilaku individu dalam organisasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan inovatif bagi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, sekian hasil presentasi saya untuk pertemuan 9 ini. Kalau ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.